Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budidaya, perkenalkan nama saya Razi, analis Lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP Ujung Bate. Hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik nekropsi ikan untuk pemeriksaan ektoparasit pada ikan kakap putih. Sebelum kita melakukan nekropsi, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama pinset, alat memotong gunting, pisau bedah scalpel, objek gelas, dan cover, pipet tetes, tisu, dan talenan dan ikan yang akan kita jadikan bahan untuk nekropsi. Oke sahabat budidaya, sebelum kita melakukan pembedahan, ada baiknya kita memeriksa kerukan lendir atau kerukan pada tubuh ikan untuk pemeriksaan ektoparasit. Pemeriksaan ektoparasit bisa dilakukan pada insang juga, fin, dan tubuh. Oke, kita akan melakukan pengambilan sampel kerukan lendir pada tubuh ikan. Ikuti saja dari bagian kepala ke belakang. Oke, ini bagian dari bagian kerukan lendir pada tubuh ikan kakap. Dan kita akan taruh ke bagian objek gelas. Dan ditetesi aquades. Lalu diamati di bawah mikroskop. Dan pemeriksaan ektoparasit bisa diambil di bagian insang. Potong sedikit saja. Lalu diletakkan di objek gelas. Dan ditetesi aquades. Kita akan menekropsi ikan kakap pada bagian abdomen. Kita akan membuka dari bagian belakangnya anus. Kita akan membuka secara pelan-pelan sehingga organ di dalam tubuhnya tidak ikut hancur. Sehingga organ-organ yang di dalam tubuhnya sudah terlihat. Nah, seperti ini. Oke, ini organ-organ sudah terlihat. Ini bagian dari usus, dari anus, usus, hati, tidak ada perubahan. Yang ini limpa, ini limpa kecil. Nah, seperti ini gelembung renang, dan belakang gelembung renang inilah ginjalnya. Ini hati yang sudah kita koleksi, yang kira-kira menurut dugaan
ada perubahan pada jaringannya. Kita koleksi di larutan buffer pengawet. Ini bisa kita kerjakan esok hari. Nah, ini limpa yang menurut dugaan kita seperti hati tadi, bisa kita koleksi sampel. Nah, ini dia untuk bisa dikerjakan untuk histopatologi. Kita simpan di larutan fiksasi, bisa dilakukan esok hari lagi kerjaannya. Ini insang, bisa kita simpan sampelnya akan digabung bersama dengan sampel lainnya, bisa dikerjakan untuk esok hari. Sampel mata kita ambil bila mana diduga ada penyakit VNN pada ikan kakap putih. Ini bagian mata yang kita koleksi sampel pada ikan kakap putih untuk pemeriksaan dugaan kita kira-kira VNN. Kita simpan. Oke, sahabat budidaya, setelah dari hasil nekropsi kita mengambil sampel kurukan lendir dan insang dan organ-organ yang kita duga ada penyakit, selanjutnya kita akan mengamati di bawah mikroskop. Oke, sahabat budidaya, sampel yang kita koleksi tadi untuk ektoparasit dari pengambilan insang, sekarang kita akan tutup dengan cover gelas seperti ini, lalu diamati di bawah mikroskop. Dimulai dengan pembesaran paling kecil. Oke, sahabat budidaya, kita akan melakukan pencarian yang diduga. Nah, ini ada penampakan. Nah, ini dia nih. Nah, ini bagian dari ektoparasit yang duduk di pada bagian insang. Kita akan dekatkan lagi. Dari jenisnya ini kita bisa melihat seperti kemiripannya seperti Gyrodactylus atau Dactylogyrus, tapi nanti kita buktikan lagi dengan membuka buku acuan. Oke, sahabat budidaya, kita juga menemukan ektoparasit pada insang ikan kakap putih jenis lain seperti Trichodina. Ini bagiannya. Kita akan coba dekatkan kembali. Nah, itu masih hidup dia. Oke, sahabat budidaya, dari pengamatan insang barusan kita sudah mengamati. Sekarang kita akan mengamati pada bagian kerukan lendir pada tubuh ikan kakap. Nggak ada yang mirip. Oke, sahabat budidaya, setelah kita mengamati ada kerukan lendir, kita tidak menemukan adanya agen ektoparasit. Yang kita temukan hanya pada insang. Setelah kita mengamati ektoparasit pada insang dan kerukan lendir, ditemukan pada insang ikan kakap putih ditemukan agen ektoparasit. Segera saya akan memberitahukan kepada petugas lapangan untuk dilakukan treatment.
Demikian tentang tata cara nekropsi dan pemeriksaan ektoparasit pada ikan kakap putih. Semoga bermanfaat bagi sobat budidaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.